konfliknya itu tidak kemudian mendatangkan tokoh orang tua untuk menyelesaikan. Jadi ya udah diselesaikan oleh anak si tokoh-tokoh itu sendiri gitu dengan jadi ya itu apa ya biar tidak ada kesan menggurui seperti itu. Kan kita ketika menulis cerita kita perlu tahu pembaca kita. Nah, bagaimana cara kita untuk membedakan konflik yang dihadapi oleh misalnya jenjang SD, anak SMP, anak SMA gitu. Pasti kan ada ya istilahnya gradasinya gitu. Konflik yang bisa dihadapi di antara usia mereka gitu. Ya itu tadi kita harus paham perkembangan anak sih Mas Bill, karena kalau kita dekat dengan anak-anak kita akan tahu apa sih yang mereka obrolannya kayak gimana sih gitu, apa sih kesukaannya mereka sekarang yang hits apa sih gitu. Artinya kayak gitu-gitu juga diperlukan oleh seorang penulis agar nggak agar ceritanya tadi logis gitu. Kadang-kadang masa anak seumur ini dia udah bisa begini sih itu. Gitu. Bakalan pembacanya juga bakalan ini ya mempertanyakan masa anak ini udah ya itu tadi kita harus paham betul dunia anak sih sebetulnya. Saya kan memang ini lebih banyak PAUD dan SD ya, jadi dunia saya memang ya itu aja sih. Kebetulan kebantu juga dengan kuliah IPK PAUD, jadi tahu tahap anak usia dini itu lebih ke mengenal lebih sesuatu yang konkret kayak gitu, usia segini yang abstrak yang kayak gitu sih. Jadi kita sebagai penulis memang harus belajar terus membaca juga tidak hanya membaca teks, buku dan sebagainya, tapi juga membaca lingkungan apa yang ada di kita. Kemudian juga pergaulan itu kan penting banget. Selain membaca, pergaulan juga kita dengan banyak berinteraksi dengan banyak orang, kemudian akan dapat insight banyak ya tentang banyak hal yang terjadi, fenomena yang terjadi. Dengan berdiskusi dengan banyak orang juga akan kemudian tahu perspektif yang berbeda terhadap satu hal. Itu juga akan memperkaya cerita kita sih, itu aja sih. Jadi banyak membaca, bergaul dan jalan-jalan juga perlu tuh Mas Bill. Jalan-jalan ya. Jalan-jalannya kemana untuk bisa tahu konflik yang terjadi di antara mereka gitu? Maksudnya nggak jalan-jalannya nggak karena mau nginin tentang nyari konflik, penyelesaian konflik, nggak juga sih. Artinya dengan banyak jalan-jalan kita jadi banyak hal baru, kemudian tentang dapat ketemu orang yang baru yang kemudian ini juga bisa dijadiin bahan cerita. Itu aja sih, lebih ke menemukan ide-ide baru untuk cerita kita gitu Mas Bill. Kalau yang masalah konflik yang ada di anak-anak itu sebenarnya kan kadang sederhana ya. Kalau konflik kadang menurut orang dewasa itu hal yang bukan konflik gitu, tapi bagi anak, apalagi kalau untuk anak PAUD kadang-kadang cuman karena telat bangun itu juga sudah jadi konflik ke depannya. Jadi ya, yang bagi kita tuh bukan hal yang ini. Jadi artinya itu tadilah pemahaman terhadap tingkat perkembangan anak itu sih, usia anak itu akan sangat berpengaruh pada konten cerita kita gitu Mas. Nah Mbak Ira itu kan udah banyak nerjemahin nerjemahin buku cerita, terutama cerita anak-anak dari Inggris maupun dari bahasa Perancis. Pasti kan udah tahu tuh perkembangan bagaimana penulisan. Itu turut membantu gak sih dalam pengalaman menulis Mbak Ira? Maksudnya pengalaman menerjemahkan itu? Iya, apa juga membantu dalam penulisan buku, terutama yang kisah anak-anak Indonesia? Iya. Jadi ini kan kemarin belum lama nih Mas Bill, aku kan lolos yang proyek menerjemahkan Kemdikbud itu. Oh iya, Badan Bahasa ya? Iya, itu bukan sombong nih, aku mau cerita itu. Ya, menurut aku prestasi buat aku sendiri. Nggak nyangka juga gitu, karena yang melamar itu untuk penerjemah Kemdikbud itu
4.455 orang dari berbagai penerjemah bahasa ya, ada Inggris, Perancis, Jerman, Arab dan Korea, 5 bahasa itu. Itu yang ngelamar waktu itu ya, 4.000 lebih itu. Kemudian hanya dipilih 50 penerjemah. 50. Penerjemah itu pun lebih banyak bahasa Inggris, kemudian bahasa apa lagi ya, Arab, kemudian Perancis hanya 9 orang. 9 Jadi penerjemah. bersaing dengan 80 orang ya, 1:80 gitu ya. Ya gitu, dari 4.000 itu dipilih 50. 50 itu 1:80 kan? Berapa persennya tuh kan? Artinya itu kan padahal apa ya, secara kemampuan sebenarnya saya nggak expert banget sih, pasti ada yang lebih expert karena yang ngelamar waktu itu juga banyak dosen-dosen, banyak yang memang sudah pakar penerjemah senior dan sebagainya. Mungkin apa ya, kenapa aku lolos itu mungkin karena ketika menerjemahkan saya terbantu karena saya sudah sering menulis cerita anak gitu. Jadi ketika menerjemahkan cerita-cerita dari bahasa Perancis itu, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi lebih apa ya, mungkin lebih enak dibaca karena terbiasa menulis cerita anak tadi, kebantu banget di situ. Bagaimana pemilihan diksi yang dipahami anak dengan kata-kata yang kalimat yang pendek-pendek seperti itu. Jadi makanya bisa lolos tuh saya rasa karena faktor saya sudah biasa menulis cerita anak. Nah, kemudian sebaliknya karena saya kemudian menerjemahkan 28 buku cerita anak dari bahasa Perancis ke Indonesia, saya juga jadi banyak insight baru gitu, cerita-cerita unik dari sana tuh, ide-idenya unik banget dan menarik gitu. Yang selama ini mungkin aku terlalu cerita-cerita yang realitas yang ada di sekitar aku. Ternyata dari buku-buku yang ada di buku bahasa Perancis, buku anak itu, ide-idenya tuh sangat imajinasinya tuh luar biasa gitu. Jadi oh iya nih, jadi anak-anak tuh suka juga yang kayak gini gitu. Jadi akhirnya berpengaruh juga pada ide-ide cerita yang kemudian saya tulis gitu, karena kayak dapat inspirasi baru, cerita-cerita yang menarik bagi anak tuh seperti apa gitu. Gak harus kemudian hal-hal yang dekat aja, tapi juga yang jauh di atas awang-awang kayak imajinasi, fantasi seperti itu. Jadi gitu Mas Bill, jadi ini sih bersinergi ketika menerjemahkan cerita anak, pada akhirnya kayak saling menguatkan, saling bersinergi seperti itu sih. Terus kalau Mas Billy mau baca terjemahan aku, ada di platform Storyweaver. Nanti bagian language-nya pilih yang bahasa Indonesia, yang publisher-nya atau penerbitnya Pusat Pembinaan Bahasa dan Budaya. Pusat Pembinaan Bahasa itu. Pusat Pembinaan Bahasa. Oh, itu udah ada ya di situ ya. Oke. Nanti tautannya bisa dilihat di sini ya. Nanti tautannya bisa lihat di sini, Sobat Literasi. Ya bisa. Nanti di Storyweaver ya namanya itu, nanti bisa dilihat. Ya, jadi memang itu ada banyak buku dari. Ya, jadi memang program Kemendikbud yang sekarang salah satunya adalah penerjemahan buku-buku asing ya, terutama buku-buku anak ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sebuah kesempatan yang sangat besar terutama untuk penerjemah untuk bisa berpartisipasi dalam memajukan literasi anak negeri. Oke. Mbak Era, Mbak Era itu kan juga sudah. Dan saya bangga jadi penerjemah. Iya. Mbak Era kan juga sering jadi juara, terus lagi diterbitkan dan dimuat di media massa. Kira-kira apa sih yang membuat tulisan Mbak Era itu bisa menjadi juara atau dimuat di media massa itu? Kira-kira faktornya apa gitu? Kalau untuk lomba itu yang penting adalah pasti kan ketika lomba-lomba di Kemdikbud itu ada syarat dan ketentuan, dan itu kita perhatikan betul itu di bagian administrasinya aja dulu, kayak misalnya syaratnya harus mencantumkan biodata, kemudian
bukti keaslian naskah dan sebagainya kayak gitu harus lolos dulu gitu, karena cerita kita bagus, kalau hal-hal yang administrasi tadi nggak sesuai biasanya nggak akan dilihat kan, padahal cerita kita bagus. Kemudian yang berikutnya tentu harus benar-benar memperhatikan tema apa sih yang disyaratkan dalam lomba itu gitu. Tema-tema yang diangkat untuk cerita anak biasanya kan tentang membangun karakter itu ya, tadi tentang ada kemandirian, kerjasama, disiplin, kemudian juga cinta tanah air, kemudian kerjasama dan sebagainya seperti itu. Itu harus sesuai banget cerita kita. Banyak pilihan sih, jadi mau tema yang mana gitu, mau tema keluarga, tema tentang binatang, tema kesehatan kayak gitu kan. Itu aja patuhin itu. Kemudian biasanya aspek penilaiannya itu kan lebih pada kekuatan cerita, kemudian kesesuaian dengan tema, kemudian kesesuaian dengan jenjang pembaca, itu yang perlu diperhatikan. Itu tadi harus logis sesuai dengan jenjang usianya. Kalau untuk anak PAUD ya harus sesuai untuk anak usia dini gitu. Terus kemudian biasanya kan ada batasan-batasan, kayak kalau untuk anak usia dini biasanya sudah ada ditulis di situ, misalnya untuk teksnya 30%, ilustrasinya 70%. Karena kan anak usia dini memang belum bisa membaca kan, mereka lebih membaca visual. Jadi artinya dengan kalimat yang sangat, biasanya dibatasin 2 kalimat, 1 kalimat biasanya 4-5 kata gitu. Itu juga harus kita taati betul gitu, yang syarat-syarat tadi itu. Kemudian nggak karena kita pengen cerita banyak kemudian sampai berapa baris kalimat, itu jangan gitu. Jadi kita taat yang sudah ini oleh panitia ya. Benar-benar kalau kadang-kadang apa yang mau disampaikan dengan 2 kalimat tadi gitu dalam satu halaman gitu kan. Nah itu tadi fungsinya ilustrasi kan. Jadi kita benar-benar membuat ilustrasinya pun harus, apa yang tidak disampaikan oleh teks harus bisa diceritakan oleh gambar, oleh ilustrasi kan itu. Dan itu bukan hanya kerjaan ilustrator, tapi yang membuat konsep ilustrasinya itu adalah penulis sendiri kan. Jadi ketika lomba menulis buku cerita anak itu, penulis selain membuat teksnya, kontennya juga membuat panduan untuk ilustratornya. Jadi kita yang mikir dengan teks segini, ilustrasinya tuh harus gambarnya seperti apa sih. Jadi itu kan penulis yang membuat konsepnya, panduan untuk ilustrasinya tuh dari kita. Ilustrator saat lomba juga sama ini, bareng ilustrator sendiri atau nanti bareng ilustrator juga dalam lomba kan, itu? Penulisnya aja, karena ini kan lomba penulisan kan, bukan lomba ilustrasi. Jadi kita ini aja kerjasama dengan ilustrator, kemudian konsepnya dari kita, kayak misalnya tokoh ini seperti apa gitu kan, harus detail banget itu dari penulisnya kan, tokohnya rambutnya seperti apa, dia gaya berpakaiannya seperti apa, itu harus detail banget kita sampaikan ke ilustrator agar bisa diterjemahkan dengan baik gitu. Dan itu diskusi antara penulis dan ilustrator juga sangat penting. Dan itu harus dipatuhi banget itu Mas Dio, kayak syarat-syarat yang seperti itu. Jadi bagaimana teks yang hanya terbatas itu bisa kemudian disupport oleh ilustrasinya gitu. Jadi kalau mau menang ya ya harus itu tadi mematuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan itu oleh panitia gitu sih. Terus untuk membedakan dengan penulis atau cerita lain kan keunikan cerita, mungkin originalitas. Nah itu punya pengalaman unik nggak Mbak Era saat mencari tema-tema atau konflik-konflik yang sifatnya unik itu? Ya, tema-tema yang kita biasanya membaca juga buku-buku pemenang yang dulu gitu. Kita jangan tulis yang sudah pernah gitu, artinya itu juga bisa jadi masukan. Kemudian biasanya tema-tema lokalitas juga lebih punya kans untuk menang biasanya gitu. Ya gitu. Kayak apa sih, misalnya waktu itu saya nulis tentang Cempluk Ingin Menari, itu saya mengangkat tari bondan kayak gitu. Terus banyak juga tulisan teman-teman yang mengangkat kayak kuliner di mana gitu, dari mana, kayak rumah adat di mana gitu, itu biasanya juga punya kans gitu. Terus apalagi sih biasanya yang menarik itu ya, yang unik gimana ya, yang ya tokohnya kadang-kadang
out of the box gitu pemikirannya yang kayak gitu-gitu. Itu saya banyak belajar dari teman-teman sih, yang banyak yang lolos tuh yang kayak gitu. Kalau saya malah belum bisa tuh yang punya imajinasi yang di luar. Tapi itu tadi tetap logis sih, cerita anak tuh harus seperti itu. Dan kembali untuk mendapatkan keunikan itu harus riset juga ya. Betul riset. Banyak membaca juga sih kalau yang udah tema yang diangkat ya nggak ini, biasanya udah tema-tema udah sering nih kayak gini gitu, itu harus terus update, banyak hal-hal yang kekinian juga kan belum banyak diangkat kayak gitu tuh pasti menarik. Itu sih Mas. Mbak Era punya penulis favorit ya? Kalau penulis cerita anak itu tadi saya mungkin masih mindsetnya masih zaman dulu terus ya. Jadi sukanya itu tadi buku-bukunya Enid Blyton, Astrid Lindgren, sampai sekarang masih aku baca-baca terus kayak gitu, karena apa ya, nggak tahu sih, seneng aja sih, kayaknya nggak basi gitu. Mau dibaca sampai kapanpun. Dan saya pengennya juga menulis cerita yang kayak gitu, tapi ya belum bisa sih. Pengen cerita yang everlast gitu, yang bisa dibaca dan karakternya bisa diingat terus kayak gitu. Abadi ya. Oke. Mbak Era pernah gak mengalami kondisi ketika ingin membuat cerita tapi tiba-tiba stuck? Tema idenya itu agak susah gitu didapat gitu. Pernah gak ngalamin? Saya kan pernah dulu ngisi majalah Mombi, itu pengisi tetap itu kan sudah ditentukan temanya ya. Kayak misalnya bulan Januari tentang mitologi Yunani gitu kan. Nah itu mau nggak mau harus baca, jadi akhirnya kayak dipaksa juga untuk banyak membaca. Jadi tadinya kan nggak kepikiran idenya apa ya gitu, stuck gitu ya, nggak ada kepikiran. Tapi kemudian mungkin karena paksaan by order gitu ya, jadi mau nggak mau saya harus baca. Akhirnya ya udah lama-lama jadi seru aja sih, jadi banyak membaca. Awalnya terpaksa Mas Bill karena udah disusun setahun nih, bulan Februari tentang festival di dunia, bulan ini berikutnya misalnya tentang kuliner di dunia kayak gitu. Nah, itu kan mau nggak mau harus baca gitu. Awalnya terpaksa, tapi lama-lama malah jadi seneng gitu. Oh, jadi punya ide-ide baru lagi yang kemudian bisa dikembangkan untuk cerita yang lain yang tidak walaupun bukan pesanan tadi gitu. Akhirnya ya itu tadi kesimpulan, bagaimana biar nggak stuck ya banyak membaca lagi sih, kembali lagi banyak membaca. Kalau misalnya kita jadi sebenarnya stuck itu nggak terjadi kalau kita rajin baca dan suka tersusun ya, terstruktur gitu ya, apa yang kita kerjakan gitu ya, apa yang kita baca gitu ya. Ya betul Mas Bill. Jadi terbanyak itu tadilah, banyak referensi, banyak banyak jalan-jalan tuh juga bisa refresh. Tahu-tahu ada ide gini, oh iya lagi ngelihat apa gitu, tahu-tahu ini bisa dimasukin juga nih ke cerita gitu. Itu fungsinya tadi, banyak jalan-jalan tuh kadang-kadang ide kayak nemu gitu di jalan. Nemu di jalan. Oke. Mbak Era ini kan sudah lama sekali ya bergelut di dunia penulisan dan penerjemahan buku anak. Sudah puluhan tahun lah. Nah, apa sih pencapaian ya yang ingin digapai gitu ya? Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan itu. Ini sebenarnya ini agak personal ya. Jadi kan Mas Bill tahu ya, aku kan belum punya anak. Jadi ini yang membuat motivasi aku untuk terus menulis cerita anak itu adalah biar buku-buku aku tuh jadi kayak anak aku sendiri gitu. Pencapaiannya pengennya sih buku-buku itu memberi manfaat ke anak-anak ya, terutama memberi dari buku-buku itu ada value yang ingin saya sampaikan yang kemudian bisa bermanfaat bagi anak, itu bisa jadi amal jariah saya. Itu sih. Jadi pencapaian yang, kalau ditanya pencapaian ya pengennya nulis buku-buku yang baik, buku-buku yang bermanfaat untuk anak-anak itu sih. Dan itu sudah saya coba dengan tadi itu menulis cerita anak, mungkin dari cerpen-cerpen saya di Mombi, di Bobo, di majalah Bobo, kemudian buku-buku yang saya tulis itu semua saya pikirkan betul bahwa ini harus membawa sesuatu yang bermanfaat ya, kebaikan yang mungkin bisa
ya bisa menjadi anak saya gitu Mas Bill. Jadi itu sih mungkin pencapaian, kalau dibilang pencapaian untuk secara materi dan sebagainya sih enggak, jadi lebih ke itu tadi, ketika ada anak-anak yang membaca, kemudian kan suka ada yang ini ya, setelah baca ini jadi seperti ini gitu, ada juga orang tuanya yang laporan gitu, anak-anaknya juga kemudian suka gitu, itu udah satu kepuasan bagi saya sih kalau pencapaian kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Era, banyak sekali pengalaman yang sudah dibagi di acara Cakap Literasi ini. Saya kira Sobat Literasi bisa menangkap ya banyak pengalaman, banyak ide, terus lagi hal-hal yang sifatnya personal ya yang sudah Mbak Era sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi Sobat Literasi untuk membuat cerita anak yang berkualitas dan mendidik.